Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sungguh sebuah sukacita besar bagi kita kalau kita masih boleh bertemu dalam sapaan firman hari ini. Dan biarlah senantiasa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, dalam cerita-cerita yang kita baca dalam Alkitab, banyak orang-orang hebat yang dipakai Tuhan dalam rangka untuk menyampaikan firman-Nya. Tokoh-tokoh ini sering tampil di panggung sejarah dengan tiba-tiba. Juga mereka tampil dengan latar belakang yang tak terduga. Salah satu tokoh yang begitu luar biasa adalah Yohanes. Tokoh Yohanes yang disebut pembaptis tampil di tengah orang Yahudi dengan gaya dan ciri khas, dan dia menyerukan pertobatan dengan menyerahkan diri untuk dibaptis. Itulah sebabnya disebut pembaptis. Baptisan yang dilakukannya adalah dalam rangka untuk menyambut yang lebih besar dari dia. Karena itu dia mempersiapkan orang-orang untuk menyambut dia yang datang kemudian, yaitu Yesus. Yohanes tahu bahwa akan datang seseorang yang melebihi dirinya sendiri, datang dari Allah. Untuk itulah sejak awal Yohanes sudah memberitahu bahwa Mesias akan datang dan dia sendiri sebagai pembuka jalan. Dan itulah sebabnya Yohanes mengingatkan bahwa Yesuslah yang datang kemudian dan hanya Yesus yang menjadi sumber kehidupan dengan mengatakan firman ini. Ia harus makin besar tetapi aku makin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Saudara-saudara, Yohanes Sang Pembaptis merupakan seorang tokoh yang berani dan berterus terang, yang pada zamannya merupakan tokoh yang sangat luar biasa, sehingga banyak orang terpesona dan menggantungkan harapan kepadanya. Di tengah penderitaan akibat penindasan dari penguasa dan akibat dari tergerusnya nilai-nilai religiusitas para pemangku agama, membuat masyarakat terjebak dalam pusaran ketidakpastian dan juga dalam lingkaran keadilan yang tidak adil. Sebab para penguasa sudah memakai kuasa untuk memuaskan nafsu, dan para pemimpin agama pada saat itu memakai nilai-nilai sakral kitab suci bukan untuk melayani Tuhan, tetapi untuk melayani diri sendiri. Tampilnya Yohanes di panggung sejarah seakan membangkitkan kembali harapan orang banyak yang pada saat itu hampir mati. Namun inilah yang sangat menarik dari Yohanes. Dia sadar bahwa dirinya adalah pembuka jalan, perintis bagi orang yang akan datang kemudian. Walau Yohanes merupakan tokoh yang hebat, dia tidak mau terjebak dengan euforia harapan orang banyak. Maka renungan ini sangat jelas bahwa dirinya tidak dapat dibandingkan dengan Yesus yang akan datang kemudian. Sebab ia akan semakin besar dan aku akan semakin kecil. Demikian kata Yohanes. Yohanes tidak mau orang banyak salah paham sehingga menggantungkan harapan kepada dirinya. Yohanes tidak mau memanfaatkan kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain untuk mengkultuskannya. Yohanes mengajak semua pendengarnya untuk mengerahkan diri dan menggantungkan harapan kepada Yesus yang adalah anak Allah. Saudara-saudara, pribadi Yohanes yang begitu menarik ini menjadi peringatan keras pada zaman ini, yang di tengah maraknya perilaku untuk mengkultuskan diri, baik dengan cara manipulatif atau dengan cara yang sama sekali tidak bermoral. Banyak orang merasa lebih hebat dari orang lain, sehingga dia tidak menghargai siapa saja. Ada orang yang berusaha untuk membanggakan diri dengan mengkerdilkan orang lain. Padahal sebenarnya biarlah apa yang kita lakukan memperlihatkan siapa kita. Biarlah apa yang kita hidupi menjadi bukti seperti apa diri kita. Langit tidak perlu harus memberitahu bahwa dia tinggi, tetapi bukti sudah mengatakannya. Apalagi kalau diperhadapkan dengan dia yang agung, Yesus Juru Selamat Sang Penebus itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Sebab dialah Alfa dan Omega, awal dan akhir.
Hidup orang percaya bukan terpusat kepada diri sendiri, tetapi pusat seluruh pujian, penyembahan harusnya berpusat kepada Tuhan yang mulia. Yohanes sadar bahwa dia adalah bagian dari rangkaian keselamatan yang dirancang Tuhan untuk umat manusia. Karena itu dia memberitahukan bahwa Yesus adalah pusat semua rancangan itu. Dengan demikian dia rela dilupakan dan tidak dianggap, tetapi Tuhan dipuji dan disembah. Itu juga menjadi titik berangkat semua orang percaya untuk memahami bahwa kita adalah bahagian dari rancangan itu untuk menuju kepada Dia Sang Penebus manusia. Amin.